Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 21 Januari. Dari atas KMP Wira Kencana saat ini sedang dalam proses pengedokan di Galangan SMI Bojonegara. Hari ini kita akan melakukan pengecekan alat-alat keselamatan. Hari ini fokus ke life buoy, life jacket. Itu dua dulu karena banyak jumlahnya, jadi bisa sampai sore. Jadi kita fokus ke dua item itu dulu. Oke, saksikan terus sampai selesai ya. Oke, di sini sudah ada Bapak Agus dan Pak Ted. Kita akan melakukan pengecekan alat-alat keselamatan, khususnya untuk hari ini life jacket dan life buoy, karena jumlahnya cukup banyak itu, ratusan, jumlahnya ratusan saudara-saudara. Jadi akan kita cek, kita buka satu-satu, mana yang masih lengkap dan mana yang sudah tidak lengkap kita pisahkan. Yang masih lengkap nanti kita ganti, kita rapikan, kita bungkus ulang dengan pembungkus yang baru. Dan yang tidak lengkap nanti kita bersihkan, kita lengkapi dan kita ganti dengan pembungkus atau plastik yang baru. Oke. Ini sudah kita cek untuk life buoy-nya, baru beberapa yang kita cek. Ini masih lengkap, untuk talinya juga masih ada, masih bagus. Dan ada beberapa yang sudah talinya lapuk, sudah dipisahkan di luar untuk diganti dengan tali yang baru. Dan yang pecah-pecah nanti kita ganti dengan yang baru. Ini tadi kita sudah cek, baru dapat segini, kira-kira sekitar 50 pieces. Yang ini sudah masih lengkap, ada cerlangnya masih ada, fluidnya masih oke, masih aman. Nah, ini masih yang belum, masih cukup banyak. Oke, ini sudah, karena sudah jam 10, kita break dulu untuk coffee time. Nanti coffee time kita sekitar 30 menit, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita coffee time dulu. Situ ada Bapak Dimas, Bapak Pendi, Pak Fikri, lengkap sini. Ada Pak Mistri, Pak Seken, Pak Cip, Pak Ted. Nah, itu Pak Bosun baru datang. Kita kopi time dulu 30 menit, baru nanti kita lanjut. Oke, kopi time kita hari ini adalah kolak pisang. Wih, kolak pisang plus singkong. Sebentar lagi makan siang. Oke, lanjut.
Ya, untuk kawan-kawan penumpang yang masih bingung cara pakai life jacket ketika terjadi insiden, jadi ini saya kasih tahu dulu bahwa di sini ada, ketika dipakai di waktu malam ini ada sinyal cahaya. Cara pakainya adalah sini ada tombol, ini tinggal dipencet, dia akan nyala. Ini fungsinya adalah ketika waktu malam itu pasti gelap, jadi ini yang dipakai untuk mendeteksi keberadaan penumpang yang terjatuh ke laut. Seharusnya sini ada fluid, fluidnya itu berfungsi untuk memanggil ketika ada bantuan datang, karena jika teriak-teriak pasti tidak kedengaran, jadi yang digunakan adalah fluidnya. Nanti saya ambilkan untuk contoh. Untuk lampunya ada dua macam, ada yang seperti ini, beda. Sama, fungsinya adalah untuk sinyal cahaya. Kalau yang ini cara pakainya adalah ditarik. Ada ditarik cara pakai. Ini tarik. Dia akan menyala. Dan ini bisa dipasang kembali. Pasang kembali di posisinya lalu didorong. Nah, dia akan mati. Nanti saya akan ambilkan yang kasih contoh yang dilengkapi dengan fluid. Ini adalah contoh life jacket yang dilengkapi dengan fluidnya sekaligus. Ini adalah untuk sinyal suara. Ketika ada bantuan datang, kita tidak perlu teriak-teriak karena akan percuma juga, karena pasti tidak akan terdengar. Jadi ini tinggal ditiup, dia akan berbunyi nyaring. Cara pakainya tinggal pakai saja seperti jaket biasa, tinggal dibuka, ini dibuka, tinggal dipakai, dipasangkan lagi, sudah itu ada. Dan untuk life jacket seperti ini bertahan selama 1 kali 48 jam, karena dia setelah lewat waktu itu dia akan meresap air, dan bisa untuk menahan berat badan 140 kg. Jadi orang yang gemuk bisa pakai. Dan untuk yang ini disebut Lifebuoy. Fungsinya adalah untuk digunakan di saat urgent, terjadi insiden di atas kapal yang menyebabkan kapal tenggelam, yang mengharuskan penumpang untuk terjun ke laut, maka ini digunakan untuk
membantu penumpang menyelamatkan diri dengan cara menggunakan ini. Tinggal masuk di tengah-tengah seperti ini, dikolongkan di badan seperti itu. Dan daya tahannya ini lebih baik daripada life jacket karena bisa bertahan lama, tidak meresap air. Dan untuk yang ini disebut skoci, ini juga sama, berfungsi untuk digunakan sebagai penyelamat penumpang ketika terjadi insiden di atas kapal. Maka ini akan diturunkan untuk menolong penumpang ketika sedang terjadi insiden. Ini disebut skoci. Dan skoci ini berkapasitas 25 orang. Biasanya skoci ini digunakan untuk anak-anak dan wanita ataupun orang tua. Jadi ini nanti diturunkan menggunakan dewi-dewi yang terhubung dengan wire ke dinamo untuk menurunkannya. Nah, ini disebut skoci. Di kapal ini terdapat 2, di kanan dan di kiri. Di bagian depan ini sebenarnya kemarin ada life buoy, mohon maaf, life raft maksud saya, kapsul putih, bentuknya adalah kapsul putih. Ya sama juga fungsinya untuk penyelamatan penumpang ketika terjadi insiden. Di kapal ini ada 26 life raft. Per life raftnya itu berkapasitas 8 orang. Letaknya ada di kanan kiri kapal. Cuman ini sudah diturunkan untuk diganti isinya yang sudah expire. Touch the sky, feeling bolder.